dari kelas PAIA semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang sholat jenazah. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai 7 poin yang berkaitan dengan sholat jenazah. Poin yang pertama itu membahas mengenai pengertian sholat jenazah. Dan poin yang kedua itu membahas mengenai hukum melaksanakan sholat jenazah tersebut. Dan poin yang ketiga yaitu membahas mengenai rukun dari sholat jenazah. Dan poin yang keempat itu membahas mengenai syarat sah kita melaksanakan sholat jenazah. Poin yang kelima membahas mengenai tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Poin yang keenam membahas mengenai posisi imam saat menyolatkan jenazah. Dan poin yang ketujuh atau poin yang terakhir itu kita akan membahas mengenai keutamaan dari sholat jenazah tersebut. Ketika salah seorang dari kita telah meninggal dunia, hal yang perlu kita lakukan pada orang yang meninggal tersebut adalah dengan mengembalikannya kembali dan menguburkannya ke tanah. Di dalam agama Islam, itu memiliki aturan dalam berbagai aspek kehidupan. Tentunya dalam hal memperlakukan jenazah. Sebelum jenazah itu dikuburkan, maka wajib hukumnya bagi kita untuk memandikan jenazah, mengkafani, serta menyolatkan jenazah tersebut. Dan di dalam menyolatkan jenazah itu tidak sama seperti menyolatkan atau tidak sama seperti kita melaksanakan sholat fardu dan lain sebagainya. Nah, sholat jenazah tersebut itu memiliki karakteristik tersendiri. Contohnya, di dalam sholat jenazah itu tidak memiliki ruku dan tidak memiliki sujud. Nah, di sini yang pertama kali yang perlu kita ketahui yaitu pengertian dari sholat jenazah tersebut. Sholat jenazah merupakan sholat yang dijalankan untuk mendoakan seorang muslim atau muslimah yang telah meninggal dunia, teruntuk laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak, serta bayi sekalipun itu wajib hukumnya untuk kita mendoakannya. Di samping kita mengetahui terkait pengertian dari sholat jenazah tersebut, kita juga harus mengetahui hukum pelaksanaan sholat jenazah tersebut. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah atau wajib kifayah. Nah, wajib kifayah adalah sebuah kewajiban yang secara pelaksanaannya dapat tercukupi bila mana telah dijalankan oleh sebagian kaum muslimin. Akan tetapi, jika tidak ada satupun yang menjalankannya, maka seluruh kaum tersebut itu akan menerima dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, dalam kampung atau dalam satu daerah itu ada yang meninggal dunia, maka ketika udah 10 orang yang melaksanakan sholat jenazah tersebut, maka terbebaslah kewajiban dari seluruh orang yang ada di kampung tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan fardu kifayah atau wajib kifayah. Hal ini dilandaskan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya mengutip dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, ia mengatakan Nabi SAW pernah didatangi seorang jenazah sehingga beliau mensolatinya. Lantas beliau bertanya, apakah orang ini memiliki hutang? Mereka menjawab, tidak. Maka Nabi SAW menyolatkan jenazah itu. Kemudian didatangkan lagi jenazah yang lain. Beliau bertanya, apakah dia punya hutang? Mereka menjawab, ya. Beliau berkata, sholatkanlah sahabat kalian
jenazah tersebut. Nah, dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwasanya dasar hukum penting dalam pelaksanaan sholat jenazah dan bahwa sholat jenazah tersebut memiliki hukum wajib atau fardu kifayah. Karena ketika saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankannya hanya untuk jenazah, sementara jenazah lain beliau hanya memerintahkan sahabatnya untuk melaksanakannya karena ia memiliki hutang. Walaupun akhirnya beliau menyolatkannya ketika sahabatnya yang menanggung hutang tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rukun dari sholat jenazah tersebut. Tidak terbatas pada syarat yang perlu diketahui, rukun sholat jenazah juga penting untuk diperhatikan, di mana rukun sholat diawali dengan niat sesuai jenazah itu laki-laki atau jenazah perempuan. Terdapat rukun-rukun dalam tata cara sholat jenazah. Berikut yang perlu kita ketahui. Yang pertama, niat sebelum memulai. Yang kedua, imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah ataupun disesuaikan dengan posisi dari jenazah tersebut. Apakah jenazah tersebut laki-laki atau jenazah tersebut perempuan? Selanjutnya itu terdiri dari 4 kali takbir. Berdiri bagi yang mampu, kemudian dilakukan berdiri tanpa melakukan rukuk serta sujud. Membaca surat Al-Fatihah, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, mendoakan jenazah setelah takbir yang ketiga, dan mendoakan sholat dan mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Kemudian yang terakhir yaitu salam dengan posisi berdiri. Nah, di sini terdapat perbedaan bahwasanya ketika kita melaksanakan sholat fardu, sholat sunnah, sholat tahajud dan lain sebagainya, itu ketika kita melaksanakan salam, itu kita menoleh ke kiri dan ke kanan. Kemudian salam tersebut kita laksanakan ketika posisi kita sedang duduk. Namun beda halnya dengan sholat jenazah. Ketika kita melaksanakan salam atau melakukan salam, kita tetap menoleh ke kiri serta ke kanan. Akan tetapi salam tersebut dilaksanakan di saat posisi kita masih berdiri. Nah, di sini kita menjelaskan mengenai syarat-syarat sholat jenazah tersebut. Sholat jenazah sah dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang akan menjalankan sholat jenazah harus mematuhi syarat syahnya seperti pada sholat yang lain, yakni ia harus bersih dari hadas serta najis, menutup aurat, dan juga menghadap kiblat. Syarat yang kedua, sholat jenazah harus dilakukan setelah jenazah dimandikan serta dikafani. Kemudian syarat yang ketiga yaitu jenazah harus diletakkan berada sebelah kiblat dari orang yang menyolatkannya. Selanjutnya kita masuk mengenai tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Seperti rukun yang telah dijelaskan, tata cara menyolatkan jenazah dimulai dengan membaca niat sesuai gender dari jenazah tersebut atau sesuai dengan jenis kelamin jenazah tersebut. Lebih lengkap lagi, berikut akan dijelaskan mengenai tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama, yaitu membaca niat dalam hati. Nah, niat ini disesuaikan dengan gender laki-laki tersebut. Apakah gender laki-laki itu, gender jenazah tersebut laki-laki ataupun gender dari jenazah tersebut perempuan. Seperti usolli ala hazal mayyiti fardal ma'muman lillahi ta'ala. Nah, ini niat dan dilaksanakan ketika jenazah tersebut laki-laki. Akan tetapi, ketika jenazah yang kita sholatkan itu perempuan, niat yang sebelumnya mayyiti diganti dengan mayyitati, yaitu mayyitati ini terkhusus bagi jenazah perempuan, yaitu usolli ala hazihil mayyitati fardal ma'muman
lillahi ta'ala. Sedangkan niat untuk jenazah laki-laki tadi yaitu usoli ala hazal mayyiti fardan lillahi ma'muman lillahi ta'ala. Jadi, perbedaan dari niat sholat jenazah laki-laki dan niat sholat jenazah perempuan itu dilihat dari hazal dan hazil serta mayyiti atau mayyitati. Setelah takbiratul ihram, itu dilanjutkan dengan takbir yaitu untuk membaca Al-Fatihah tanpa diikuti surat-surat lainnya. Seperti ketika kita melaksanakan sholat fardu, ketika kita melaksanakan sholat sunnah, itu setelah kita membaca Al-Fatihah, kita membaca surat-surat pendek lainnya ataupun membaca surat-surat lainnya yang ada di dalam Al-Quran. Namun, beda halnya dengan sholat jenazah ini, hanya cukup membaca surat Al-Fatihah saja. Dan pada takbiran kedua itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Takbiran ketiga itu diteruskan dengan doa yang ditujukan untuk jenazah yang disesuaikan dengan gender. Nah, dan selanjutnya itu takbiran keempat itu juga membaca doa yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wallahu. Dan akhiri dengan salam serta sholat wajib maupun sholat sunnah lainnya ke arah kanan dan ke arah kiri. Setelah kita mengetahui mengenai tata cara pelaksanaan sholat jenazah tadi, selanjutnya kita perlu mengetahui mengenai posisi imam saat menyolatkan sholat jenazah. Nah, posisi imam itu tidak sama ketika jenazah laki-laki disamakan dengan jenazah perempuan. Itu memiliki karakteristik tersendiri pada posisi imam saat menyolatkan dari jenazah tersebut. Nah, yang pertama kita masuk kepada posisi imam saat menyolatkan jenazah untuk yang perempuan. Tata cara sholat untuk jenazah perempuan, posisi imam berada pada searah tali pusar, sedangkan makmum berada pada belakang imam sesuai dengan urutan makmum laki-laki dewasa. Selanjutnya perempuan dewasa, sedangkan untuk jumlah safnya sebisa mungkin angka ganjil. Selanjutnya, posisi sholat jenazah untuk laki-laki. Tata cara sholat jenazah untuk laki-laki ini tidak memiliki perbedaan yang besar dengan tata cara sholat jenazah untuk perempuan. Untuk jenazah laki-laki, posisi imam itu berada sejajar dengan kepala dari jenazah laki-laki tersebut. Menyolatkan jenazah di masjid merupakan hal yang sangat diutamakan. Jika jarak masjid jauh, bisa dilakukan dengan rumah atau setidaknya musola terdekat. Barang siapa yang tertinggal sholat jenazah, yang paling utama merupakan menyolatkannya setelah dimakamkan. Dan barang siapa yang dikuburkan dan belum sama sekali disolatkan, maka disolatkan tepat di atas kuburnya. Yang terakhir, kita masuk mengenai keutamaan dari melaksanakan sholat jenazah tersebut. Setelah mengetahui syarat, mengetahui hukum, mengetahui tata cara pelaksanaan, mengetahui posisi imam saat menyolatkan jenazah tersebut, nah di sini sholat jenazah itu memiliki keutamaan yang besar, yang mana sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya 1 qirot. Lalu, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dimakamkan, maka baginya 2 qirot. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan 2 qirot? Rasulullah SAW menjawab, 2 qirot itu semisal dengan 2 gunung yang besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan dari menyolatkan sholat jenazah, dari menyolatkan jenazah itu sangat memiliki banyak keutamaan. Nah, keutamaan yang pertama itu sesuai dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW tadi, yaitu memperoleh pahala sebesar gunung Uhud. Keutamaan pertama adalah baik yang menyolatkan hingga mengantarkan ke pemakaman akan mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud.
kebaikan dan amal soleh. Keutamaan kedua terletak pada kebaikan dan amal soleh yang bisa didapatkan dari orang yang menyolatkan jenazah tersebut. Tidak hanya itu, rangkaian doa yang dibacakan juga melengkapi kebaikan dan amal soleh. Oleh karenanya, apabila memungkinkan, laksanakanlah sholat jenazah secara lengkap kebaikan dan amal soleh selama hidup. Tentu tidak mau bukan, tanpa membawa apapun saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita tanpa adanya bekal di akhirat. Keutamaan yang ketiga, itu kita akan mendapatkan atau mengalir pahala ke jenazah. Nah, keutamaan sholat jenazah tidak terbatas pada orang yang menyolatkannya saja, tetapi juga terdapat pada jenazah yang kita sholatkan tersebut. Terlebih jamaah yang hadir berjumlah lebih dari 40 orang kaum muslimin, bukan seorang yang musyrik ya. Nah, ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang keempat yaitu menjadi pengingat kematian. Keutamaan keempat yang juga bisa dikatakan sebagai terakhir dengan menyolatkan salat jenazah, diri semakin mengingat kematian. Ini artinya apa? Seorang dapat mengingat bahwa dunia ini hanya sementara, bukan abadi, bukan kekal selamanya. Dengan demikian, seorang muslim sudah sepantasnya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping tanpa melupakan yang diperintahkan dan dilarang dalam agama Islam, termasuk dengan hubungan sesama manusia. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwasanya sholat jenazah itu merupakan sholat yang wajib kita laksanakan, yang mana hukumnya tadi disebut dengan fardu kifayah. Kemudian barang siapa yang melaksanakan sholat jenazah ini dan melaksanakan sesuai dengan rangkaian kegiatan pelaksanaan sholat jenazah, ia akan mendapatkan pahala, ia akan mendapatkan keutamaan tersendiri. Jadi, ketika dia melaksanakan ataupun melakukan prosesi sholat jenazah tersebut, melakukan 1 qiraat gitu. Nah, dan ketika setelah menyolatkan, mengantarkannya ke kubur, dia juga mendapatkan 2 qiraat, apalagi selalu mendoakan pada jenazah tersebut. Nah, di keutamaan yang terakhir tadi kita mengetahui bahwasanya itu sebagai pengingat kematian. Dari sini dapat kita pahami bahwasanya kita yang hidup ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat ataupun lambat. Kita tidak pernah tahu daun di akhirat tersebut atas nama kita jatuhnya kapan, kita tidak pernah tahu. Maka hal yang sudah sepantasnya dan sudah seharusnya kita lakukan sebagai bekal kita, yaitu kita memperbanyak amal ibadah kita. Sangat malu bukan? Kita hidup di dunia ini dengan puluhan tahun, belasan tahun, akan tetapi kita tidak mempunyai pahala yang akan kita bawa ke akhirat. Nah, sangat rugi rasanya orang yang terlebih dahulu dipanggil oleh Allah, akan tetapi suatu saat dia masuk surga. Sedangkan kita yang hidup belasan tahun, puluhan tahun, namun pahala kita cuma itu saja. Bahkan lebih banyak pahala orang yang telah dipanggil Allah lebih dulu. Maka sangat rugi rasanya ketika kita hidup di dunia ini lama, akan tetapi kita tidak memiliki pahala yang bisa kita bawa, pahala yang bisa kita banggakan, pahala yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah nanti. Oleh karena itu, perlu kita ketahui, perlu kita dalami betapa pentingnya pelaksanaan sholat jenazah ini dan betapa besarnya keutamaan